segenap kepengurusan Masjid Al-Mukarramah. Al-Mukarramah apa tadi, ada tambahannya? Al-Mukarramah Hidrosfer. Al-Mukarramah Hidrosfer ini nama tempatnya. Oh, bukan namanya juga. Dari kepengurusan takmirnya, wakil takmir, seluruhnya sekretaris, mudah-mudahan mereka semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dari pengurusan Kementerian Agama dan semuanya yang tidak bisa satu persatu namanya saya sebutkan tanpa mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang susah disenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sempit rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaupun ada dari kami, dari kita ya Allah yang wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul, sama-sama, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa nawwir qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan ulul lawanbiyan di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengannya lah kita semuanya alhamdulillah bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini, sehingga kita wajib untuk mengagungkannya. Betul? Sehingga kita wajib untuk memuliakannya, sehingga kita wajib untuk membuat acara seperti ini yang sudah lama. Perkumpulan ini sudah kita nantikan, betul Pak Kada? Ya, kira-kira pian himung kada atau kangen kada acara seperti ini yang sudah lama kemarin kita mungkin sulit untuk apa? Sulit untuk apa? Sulit untuk berkumpul, tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit ya kita lalui, kita sabar, dibantu dengan doa hingga alhamdulillah di malam hari yang sangat mulia ini kita bisa kembali lagi untuk berkumpul untuk memuliakan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya orang yang memuliakan Rasulullah SAW itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Betul? Betul? Betul ibu-ibu? Bu? Gurih kalian bu? Kada? Tapar? Hakikatnya orang yang memuliakan Nabi adalah orang yang beriman.
adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk daripada iman, rukun iman ada berapa? Berapa? 7. Rukun iman ada berapa? Ada? Berapa, Bu? 10. Ada 6. Yang pertama apa? Beriman kepada. Yang kedua beriman kepada antu'minu billah wa malaikatihi, ya, wa kutubihi wa rusulihi, ya, beriman kepada kitab, kemudian beriman dengan malaikat, juga beriman kepada Rasul Allah, utusan Allah. Caranya adalah kita berkumpul mengagungkan dengan lewatnya event acara yang sangat mulia seperti ini. Orang mengaku mengatasnamakan dia itu beriman, tapi tidak ada pengagungan, ya, ekspresi. Pengagungan itu adalah ekspresi, baik dari lisan atau dari gerakan, dan juga apa, ungkapan dan lain-lain. Betul apa tidak? Ya. Pian apakah cukup mengatakan bahwasanya pian ini beriman kepada Allah, tapi pian tidak sholat? Cukup apa tidak? Ini error semuanya dalam di sini. Cukup apakah ada? Kalau seandainya pian ini mengatakan pian beriman kepada Allah, tapi pian tidak sholat, cukup apa tidak? Mungkin dong, berarti tidak cukup imannya. Orang mengaku beriman kepada Rasul-Rasulnya, beriman dengan para nabi, tetapi tidak ada ekspresi bagaimana ungkap berimannya. Tidak mengagungkannya, tidak pernah bersolawat, tidak pernah membaca biografinya, tidak melakukan daripada sunnah-sunnahnya, berarti imannya apa? Tidak sempurna. Kalau diri kita, diri pian, diri ulun mengatakan bahwasanya kita beriman dengan utusan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wajib kita mengagungkannya. Betul apa tidak? Seperti inilah kita agungkan Nabi Muhammad SAW. Ini yang kita bisa. Betul ibu-ibu? Bu, panas kamu pian, Bu? Dengan cara seperti inilah kita mampu untuk mengagungkan Nabi Muhammad. Betul apa tidak? Dibanding dengan para sahabat, kita tidak ada apa-apanya, Pak. Pian bisanya cuma berkumpul, kemudian apa? Mengeluarkan dana, itu pun kalau ada yang menyumbang. Ya, syukur-syukur, kalaupun tidak bisa menyumbang, hadir. Setelah hadir apa? Dengarkan tausiah, dengarkan maulid, dengarkan ceramah, maka pian boleh akan mendapat apa? Ilmu. Yang kita bisa untuk mengagungkan Nabi Muhammad dengan acara seperti ini, hingga kita bisa tahu bagaimana sosok baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad dengan cara lain seperti para sahabat yang harus berkorban dengan tenaga mereka, perang nggak bisa kita. Alhamdulillah Indonesia aman, tidak ada perang, betul. Buntok aman, tidak ada perang, betul. Ada perang di Buntok, ada tawuran di Buntok, ada demo di Buntok. Kadang-kadang kan aman, sejahtera, ya, toleransi. Jangan takut, toleransi itu diatur oleh agama Islam. Agama mereka agama yang toleransi, ya. Toleransi yang mengajarkan siapa? Agama paham dia? Lapar kalian? Jangan takut. Kalau ada orang yang mengatakan kepada kita haruslah kita toleransi,
Jangan takut, Islam dari dulu sudah mengajarkan kita yang namanya toleransi. Betul apa tidak? Ya. Rasulullah pun mengajarkan kita toleransi. Tapi dengan syarat toleransinya jangan sampai menjatuhkan nilai-nilai agama kita. Ini yang harus patut digarisbawahi. Ya, tadi kita dengar sambutan dari beliau mengingatkan kita dengan yang namanya apa? Toleran. Ya, dengan garis bawahi jangan sampai toleransi kita menjatuhkan nilai agama kita. Bagaimana contohnya? Toleransi yang belak-belasan. Contohnya bagaimana? Yang diundang oleh mereka yang non muslim, yang disuruh makan anjing membabi, makan. Toleransi berarti bongol dia. Masuk akal tidak ini? Masuk akal tidak? Hah? Toleransi itu jangan sampai menjatuhkan nilai agama kita. Ketemu mereka, sapa, ya, good morning, ya, selamat siang, selamat malam. Wajib kita sama mereka. Walaupun dengan salam kita, assalamualaikum. Bukan Islam, tidak masalah. Siapa tahu dia berkerja kita, namanya assalamualaikum, dia bisa masuk agama Islam. Yang penting kita tidak memerangi mereka, kita tidak mencaci mereka, kita tidak menganiaya mereka. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad. Coba ulun pinjam mikrofon dia, katanya enak itu. Kalau ulun tidak enak mikrofonnya. Cek, oh enak pijan nih. Pijan ini gimana? Nah ini nyaman ini. Dengar ibu-ibu lah. Dengar bu. Nyaring. Kurang nyaring. Biar yang ceramah bentar lagi. Soal Nabi Muhammad. Ya. Jadi kita bisanya menghormati, mengagungkan Nabi Muhammad dengan cara seperti ini. Kita mengagungkan Nabi Muhammad seperti hal layaknya sahabat, karena bisa kita. Betul? Bujur? Karena bisa kita, tidak ada apa-apanya dengan sahabat kita ini. Kalau sahabat itu mengagungkan Nabi, itu totalitas, keseluruhannya. Disuruh hijrah. Kalau kita ayo hijrah, pikir dulu rumah bagaimana, rumah surat tanah. Betul ada? Betul Pak? Wah, betul. Kita masih mikir nyumbang maulid 50.000, shopping 500.000. Katanya cinta dengan Nabi, berarti cintanya kadang sempurna. Ya, makanya lewat acara ini disempurnakan. Ente bisa mengorbankan ini segini, oke. Dia berapa segini, hingga saling melengkapi, hingga pengagungan kita dengan Rasulullah menjadi pengagungan yang sempurna. Bahasa buntoknya apa? Perfect. Tadi buntok apa artinya Pak? Montok apa? Buntok itu apa namanya? Singkatannya apa? Buntok, bungas dan itu beliau aja yang ngomong baru. Mudah-mudahan orang-orang buntok bungas hatinya dan wajahnya. Apa daya dan apa manfaat hati kota bungas tapi dalamnya orangnya kada abu, gak bungas, alias hatinya apa? Hatinya kada bungas. Waliyadzubillah min. Jadi sempurnakan melalui acara seperti ini. Yang punya pengorbanan 50.000 gabung sama yang 100.000.
yang 100.000 gabung dengan yang 200.000 dengan yang 500.000, jadi sempurna pengagungan kita terhadap baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi, hingga kita jadikan satu. Inilah ya Allah yang kita bisa. Pengagungan maulid bil jamaah, dengan jamaah lebih afdal daripada pengagungan maulid cuma individu. Alias apa? Mereka yang mengatakan maulid kada boleh, cukup kita sendiri saja yang mengatakan apa? Saya bersolawat, cukup seperti itu. Anda salah, ya. Bisa kita kiaskan dengan apa? Sholat berjamaah dengan sholat yang sendirian, mana afdal? Mana afdal? Sholat jamaah dengan sholat sendiri, mana yang afdal? Kurangnya aing. Sholat berjamaah, semakin banyak jamaahnya semakin afdal pahalanya, betul? Orang sendiri sholatnya boleh diterima, sah sholatnya, tapi tidak sempurna. Kenapa? Sendirian. Ini menepis, menolak daripada kalangan-kalangan yang kalau sudah datang bulan maulid apa? Kebakaran jenggot, alias sinis kalau melihat orang bermaulidan, betul? Ya, sinis, dia nggak senang. Kita ini maulid ini soal apa? Ini apresiasi kita, tanda wujudnya kita senang bahwasanya Rasulullah SAW itu dilahirkan di bulan Rabiul Awal, lahirnya seperti ini, akhlaknya seperti ini, budi pekertinya seperti ini, dengan istrinya seperti ini. Ini apresiasi kita kepada Rasulullah SAW. Daripada kita menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah cuma sendiri, bersolawatnya cuma sendiri, lebih baik secara apa? Berjamaah, betul? Belum pakai kias saja, pakai bahasa akal. Orang-orang seperti ini kalau perlu yang namanya dalil. Percuma melayani orang seperti ini, capek-capek ini aja. Ulun kasih pian misal, makan sendiri dengan makan berjamaah enak mana? Yakin? Makan sendiri enak loh, iwaknya banyak, ya, kuahnya banyak. Cuma kada ada apa? Kada ada teman untuk ngobrol. Ngobrolnya dengan siapa? Ngobrolnya dengan jin. Diam saja, makan selesai. Tapi kalau ada temannya, istrinya yang menemani, di meja makan ada anaknya, ngobrol sampai apa? Sampai ngobrol. Gimana hari ini? Gimana pian hari ini? Ada momen kekeluargaan. Makanya para sahabat itu paling senang makannya itu apa? Berjamaah, alias apa? Pakai talam. Tahu pian talam? Talam 5 orang, 6 orang itu berkah. Makanya acara bahauran di mana-mana itu kan kebanyakan pakai apa? Pakai talam supaya berjamaah, supaya berkah di situ. Ini nggak perlu dalil, nggak perlu bukti, nggak perlu dalil, nggak perlu. Oh, paling enaknya orang kalau makan apa? Secara berjamaah, ada teman ngobrolnya, ya. Biarpun kadang-kadang iwaknya itu berkurang, ya, dibanding dengan orang yang makan sendiri. Makanya orang-orang soleh, para sahabat itu kalau makan nggak pernah sendirian, selalu ditemani oleh tamu di rumahnya. Kalau ada tamu, dipanggil tamu untuk makan bersamanya. Itu kebiasaannya orang-orang soleh.
Nabi Muhammad. Makanya kalau pian makan sendirian di rumah, biarpun enak, nyaman makannya, nasi kuningnya mahal benar, soto Banjarnya mahal benar, tapi kalau makannya sendiri kada enak. Bujur apa kada? Tapi kalau makannya cuma biarpun tahu tempe penyet, ya, kemudian pakai nasi putih yang hangat, pakai kerupuk nyaman, tapi apa? Berdua, bertiga, berempat nikmat. Makanya kata Rasulullah SAW, makanan orang dua cukup untuk makanan orang tiga, makanan bertiga cukup dengan makanan dimakan di berempat, makanan berempat cukup dengan makanan yang untuk berlima. Itu berkah. Makanya kita mengapresiasikan cinta kita, mahabbah kita kepada Rasulullah lewat perkumpulan seperti ini. Yang sugih ya kumpul jadi satu, yang kada sugih pun kumpul. Di sini kira-kira ada yang tahu kada yang sugih mana atau yang biasa mana? Kada tahu semuanya, Pak. Semuanya kita ini adalah hamba semuanya. Kita ini semuanya hamba. Caranya kita mengapresiasikan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW lewat acara seperti ini. Makanya perlulah sangat perkumpulan-perkumpulan seperti ini. Mudah-mudahan dengan berkahnya perkumpulan-perkumpulan seperti ini, segala bala musibah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah gempa bumi, pandemi, corona semua diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Supaya kita lebih paham saja, supaya kita lebih sadar saja, supaya kita bisa tahu saja bahwasanya seperti saya katakan tadi, pengorbanan kita dibanding dengan para sahabat jauh, Pak, Bu, jauh. Tidak ada artinya pengorbanan kita dalam sahabat baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ulun bertakun lawan pian, kira-kira pian kada bisa jawab apa kada? Pernahkah kada pian ini makan dedaunan yang kering? Pernah apa kada? Pernah kada pian makan biarpun saat pandemi? Pernah kada? Ayo. Apalagi pejabatnya, makanya enak-enak. Ya. Betul kada? Biarpun saat pandemi, ekonomi hancur, pernah kada pian makan daunan? Pernah kada? Pernah kada? Tidak pernah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ditambah oleh Allah rezeki kita. Amin ya rabbal. Para sahabat bagaimana? Pertanyaannya, pernah kada sahabat itu mengalami pandemi? Pernah. Diboikot sama Abu Lahab dan Abu Jahal. Diboikot, kada boleh ada pengiriman makanan, kada boleh ada pengiriman pangan, tidak boleh di stop oleh Abu Lahab dan Abu Jahal. Kepada siapa? Kepada para pedagang yang pro kepada Rasulullah, yang pro kepada Sayyidina Muhammad. Tidak boleh sampai harus kelaparan. Dalam riwayat 2 bulan kada makan. Ada dari mereka sebagian yang mati, yang meninggal. Untuk menahan lapar saja kadang-kadang mereka apa? Ambil dan mencomot dedaunan yang ada di pohon. Gak tahu rasanya apa itu. Kalau kita masih enak sayur kita, ada sayur tewel, betul. Ada sayur apa namanya? Sayur buntok. Banyak alhamdulillah. Masih bisa merasakan pakai apa dimasak, disambal dan lain-lain masih ada. Mereka bagaimana? Tapi tidak sedikit pun iman mereka goyang kepada Rasulullah. Tidak sedikit pun iman mereka goyang kepada Allah. Apa yang mereka berbuat?
yang mereka perbuat banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kezaliman Abu Lahab dan Abu Jahal disudahi dan dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang Pak Bu, terkadang itu kezaliman sengaja diperpanjang terus sengaja. Ya. Bukan orang mengatakan PPKM ada ya. Kezaliman, jangan salah ya. Ya. Terkadang kezaliman itu sengaja diperpanjang oleh Allah. Masanya itu diperpanjang. Betul. Paham kan ini? Kezaliman orang, nggak tahu siapapun orangnya yang berbuat zalim, itu terkadang oleh Allah Ta'ala diperpanjang. Berbuat zalim terus. Silakan. Jangan orang banyak apa? Ayuha. Silakan berbuat zalim terus, diam, silakan. Nanti ada masanya. Seperti Fir'aun, bagaimana zalimnya? Ini mikrofon nyanyi ya. Modalnya lapar mikrofonnya ini. Siapa operatornya? Nyaman ya, yang nyeting lah. Ya. Salam Nabi Muhammad. Ya. Bentuk mereka apa bagaimana? Banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Abu Lahab dan Abu Jahal berhenti berbuat zalim. Bayangkan 2 bulan dari gunung Bani Hashim, Rasulullah SAW dengan para sahabatnya kelaparan, gak makan 2 bulan di situ. Bekal sudah mulai habis. Mereka pun harus berbagi satu sama yang lain. Kita buru-buru, kadang-kadang kalau kita sudah miskin, ya, duit sudah mulai limit, ya, bank sudah tidak ada lagi, simpanan sudah tidak ada lagi, buru-buru kita yang namanya berbagi. Betul apa tidak? Ya, buru-buru kita berbagi. Yang kita pentingkan apa? Yang kita pentingkan justru kita dan keluarga kita. Tapi Rasulullah SAW tidaklah. Ya, Rasulullah SAW tidak. Para sahabat Nabi Muhammad SAW tidak. Mereka saling berbagi. Mereka saling membagi apa yang mereka punya. Apa yang mereka punya dikasih satu sama yang lain. Simpanan habis, bekal pun habis. Untuk apa? Satu sama yang lain di antara mereka saling berbagi. Shallu ala Nabi Muhammad. Pian ulun takun kira-kira ketika pandemi berbagi bakal ada apa cuma coar-coar saja pandemi. Nah, kira-kira kemarin berbagi apakah ada paling berbagi masker? Betul. Paling berbagi cuma vitamin. Para sahabat Nabi Muhammad seluruhnya yusirunahum bihim walau kana bihim khasasah. Mereka saling berbagi satu sama yang lain. Dalam riwayat mereka ketika di Bani Hashim itu ada 4 orang sahabat di waktu itu yang sudah satu sama yang lain haus, kelaparan, majah, hari kelaparan di waktu itu. Alhamdulillah di Indonesia tidak ada sejarahnya hari kelaparan, yaumul majah tidak ada. Sekiri-kiri kita, semiskin-miskin kita kawat sarapan, betul apa tidak? Lihat pun pemulung yang di luar sana, nasi kuning mereka bisa rasakan mas. Apalagi pian-pian ini, nasi kuning, masak apa, ya, soto Banjar dan segala macam. Pian masih bisa merasakan. Tidak ada istilah namanya apa? Hari kelaparan tidak ada. Dalam zamannya Rasulullah ada hari kelaparan. Yaumul majah. 4 orang sahabat sudah di akhir-akhir umurnya membutuhkan dengan yang namanya apa? Air atau suapan bekal nasi atau gandum yang mereka harus rasakan untuk menahan apa? Untuk menahan dari hidupnya.
supaya matinya pun tidak kelaparan. Ketika dilihat oleh satu sahabat di waktu itu, ya, satu saat mendatangi sahabat yang pertama sambil membawa air, segelas air ini, ya, belum kasih pian ini. Para sahabat yang pertama mengatakan apa? Tidak, kasihkan sahabat ulun yang kedua. Datang ke sahabat yang kedua, dikasih lagi, ada, kasih yang sebelah ulun. Datang ke yang tiga, hendak diberikan air, kasihkan ke sebelah ulun yang keempat. Datang ke sahabat yang keempat, kasihkan yang pertama tadi. Ketika datang ke yang pertama, sudah meninggal dunia. Datang ke yang dua, sudah meninggal dunia. Datang ke yang tiga, sudah meninggal dunia. Datang ke yang empat, meninggal dunia. Semuanya meninggal dalam keadaan kelaparan. Itulah baginda, sahabat baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus pertanyaannya, diri ulun lawan pian bagaimana? Setelah mendengar cerita ini, bagaimana diri kita? Sorakan suara Anda tidak ada manfaatnya, tapi cerita doa Anda sangat berarti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara Nabi Muhammad. Tapi kalau Anda cuma menyuarakan cuma pandemi, bisa berubah? Bisa berubah. Biar demo di depan kantor pejabat karena diterima, panas puyuh, capek ya, bujur. Lebih baik apa? Pian bangun malam, angkat tangan pian, seru namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ pasti ada solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna ma'al usri yusra. Pasti ada jalan keluarnya. Tapi kalau kita terima teriakan di jalan dan lain percuma, tidak ada manfaatnya. Akhirnya makanya orang muslim sekarang dihina mata sebelah. Orang muslim aziz, orang muslim itu terhormat, Pak. Karena kenapa? Karena kita diajarkan oleh Tuhan kita, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Toleransi, saling mengasihi satu sama yang lain, saling memberi. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah kita diajarkan namanya apa? Namanya berbagi dalam ketakwaan. Ya. Alal birri, kebaikan. Ada orang butuh untuk menahan laparnya, bantu kita. Ada orang butuh obat dan segala macam, bantu kita. Gak perlu pun dari bantuan pemerintah pun dan pejabat pun gak butuh. Satu sama yang lain pun kita apa? Bisa membantu. Karena kenapa? Karena perintahnya menyeluruh ke seluruh manusia, khususnya mereka yang menganut agama Islam. Sallallahu Nabi Muhammad. Dari sinilah kita bisa tahu dan mengapresiasikan cinta kita kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad. Ini yang harus kita pahami dalam kita perayaan Maulid ini. Selain kita berkumpul berjamaah, selain kita mendengarkan sholawat, mendengarkan tausiah, hingga kita betul-betul keluar dari masjid ini terpenuhi iman kita kepada Rasulullah SAW itu, iman kita dengan para nabi, iman kita kepada para rasul sempurna. Tidak ada sedikit pun kurang yakinnya kita kepada Allah dan juga para malaikat, para kitab-kitabnya juga apa? Dan juga para nabi dan juga para rasul. Hingga kecintaan kita terhadap mereka itu sempurna. Mudah-mudahan diri kita cinta kepada mereka, para orang-orang soleh, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal. Ini harus kita pahami hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, banyak kita yang nggak paham masalah ini. Selain kita berkumpul, ini ada manfaatnya, ada berkahnya, mengumpulkan satu sama yang lain, hingga kita nggak keluar dari majelis ini. Betul-betul kita tahu bagaimana cintanya
Rasulullah, cintanya para sahabat, cintanya mereka-mereka yang mengikuti kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW sangatlah mulia. Selain maulid yang dibaca tadi itu luar biasa, penuh dengan makna-makna yang sangat hebat kalau kita memahaminya. Kalau kita apa? Memahaminya, betul-betul paham. Kalau ada yang nggak paham, temannya memahami. Oh seperti ini pahamnya. Oh seperti ini paham. Lama-lama kita bisa paham. Supaya kita ini kalau dilihat maulidan, yang penting kanyang maut nah. Ya, selain memaulidan, kita pemulutan juga kadang jangan seperti itu. Dari segi batin kita penuh cinta dari majelis ini, tahu sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Juga apa? Juga kita dapat rezeki yang pian dapat dari masjid, dari perkumpulan maulid yang kita hadiri, yang sangat mulia di malam hari ini yang sangat mulia. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo ya, apalagi ini masih awal-awalnya maulid, semangat selalu ya, untuk kita lebih dalam membaca biografi sejarahnya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Mungkin diri kita dengan para sahabat itu beda tipis. Kalau sahabat itu melihat wajah Nabi, kalau kita nggak beriman, nggak melihat, tapi kita punya apa? Kita punya iman, punya cinta kepada Rasulullah SAW. Makanya suatu saat Rasulullah SAW itu pernah mengatakan kepada para sahabatnya dan menangis di hadapan sahabatnya. Rasulullah SAW itu menangis pernah Pak. Rasulullah pernah menangis di hadapan sahabatnya sambil ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ma yubki, kenapa pian menangis ya Rasulullah? Ulun menangis kata Rasulullah SAW karena kangennya ulun dengan ahbabi yang dikasihkan ulun. Maka para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alasna bi ahbabi, ya Rasul, apakah ulun ini bukan termasuk dari kasihmu? Maka Rasulullah SAW, nah antum ashabi, engkau adalah sahabatku. Waman ahbabak ya Rasulullah, waman ahbabuka ya Rasulullah. Kalau kita ini sahabatmu, ulun ini apa ya Rasulullah? Derajat kita ini apa? Antum ashabi, kau sahabat. Waman ahbabuk, siapa kasihmu ya Rasulullah? Haula ya'tuna ba'di walam yarawni wa amana bih. Mereka itu yang golongan-golongan yang ulun kategorikan mereka sebagai kasih ulun. Kata Rasulullah SAW apa? Mereka yang datang zamannya setelah ulun, dan bahkan di akhir zaman mereka beriman dengan ulun, tetapi mereka tidak pernah berjumpa dengan ulun. Itulah mereka, katanya Pak Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah kita insya Allah dikategorikan menjadi golongan-golongan ahbabnya Rasulullah SAW, kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekasihnya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Sampai menangis Rasulullah SAW menangisi kita ya. Kalau para sahabat, mereka lumrah, wajar mereka bertemu dengan Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar berjumpa langsung dengan Rasulullah, Sayyidina Umar berjumpa dengan Rasulullah, Sayyidina Utsman berjumpa dengan Rasulullah, Sayyidina Ali berjumpa dengan Rasulullah.
Bilal bin Rabah berjumpa dengan Rasulullah? Ulun lawan pian berjumpa dengan Rasulullah? Tidak. Tapi kita punya apa? Iman. Seperti ulun tadi katakan apa? Al-iman bi rasuli. Iman dengan Rasulnya, iman dengan nabi-nabinya. Tetapi untuk memupuk iman kita ini bertahap, gak bisa langsung. Bagaimana imannya supaya sempurna? Definisi iman apa sih? Definisi iman, arti daripada iman itu apa? Dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, definisi iman itu adalah at-tasdiq, kepercayaan, percaya, bulat, ainul yakin. Itu artinya apa? Iman. Kita nggak bisa langsung ainul yakin, ainul iman nggak bisa, bertahap. Bagaimana? Duduk di majelis ini, punya guru, ya, gurunya bukan Syekh Google, bukan, ya, gurunya bukan Syekh YouTube, bukan, tapi apa? Gurunya itu minta lagi, langsung ketemu, ya. Kalaupun jarak jauh, kita mengikuti selalu video-videonya dan lain-lain, ya, bukan langsung asal comot-comot gitu saja, kadang. Tapi apa? Betul-betul minta lagi, hingga memupuk iman kita, kepercayaan kita secara bulat kepada mereka para nabi, para rasul, khususnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi. Sallallahu Nabi Muhammad, sallallahu Nabi Muhammad. Itu caranya. Kalau tidak, akan bisa kita pupuk iman kita ini. Cuma bisa sekedarnya apa? Sekedarnya kita mengatakan bahwasanya iman ada berapa? 6. Apa? Iman dengan Allah, iman dengan kitab-kitabnya, iman dengan malaikat, iman dengan para nabi, iman dengan hari akhir, iman dengan takdir, qada dan qadar. Selesai, itu saja. Definisinya apa? Apa itu? Kepercayaan. Percaya ya dengan nabi, percaya. Bukan hanya lahirnya bulan Rabiul Awal, meninggalnya bulan Rabiul Awal. Bukan saja, bagaimana kepercayaan mahabbahmu, kepercayaan tentang bagaimana pengorbananmu. Kita tidak dituntut seperti pengorbanan para sahabat, ada. Halo, paham ini? Paham kada? Kita tidak dituntut seperti para sahabat, kan? Seperti orang tadi katakan apa? Seperti para sahabat sulit banget, nggak bisa kita. Minimal apa? Tegakkan syariatnya, tiru sholatnya bagaimana, tiru amaliyahnya. Minimal yang wajib bagi kita bagaimana sholat kita. Ngakunya cinta kepada Rasulullah tapi nggak sholat, ya apa? Maaf hati-hati ya kalau ada datang ke tempat-tempat dia yang mengajarkan tentang ma'rifat, hati-hati. Tapi kada sholat, itu ajaran bungul. Siapapun orangnya, dari kiai pun, habaib pun, kalau ada mengajarkan yang gak sholat, jangan diikuti, hati-hati. Ya, karena Rasulullah orangnya senang apa? Terhibur ketika datang merasa senang kalau datang waktu merasa bahagia kalau datang waktu Pertanyaannya, Anda bagaimana kalau datang waktu sholat? Khususnya ketika sholat subuh, ya, di Masjid Al-Mukarramah kalau sholat subuh berapa shaf ini? Benernya mana? Banyak shafnya, orangnya ada nggak? Hah? Kalau shafnya banyak, ya, sampai ada dikasih apa namanya? Plester ya. Saking banyaknya sampai orang sana. Pertanyaannya, orangnya ada bos? Banyak, uringan.
hayatilah yang kita dengan Nabi, harus ikuti syariatnya. Ajarkan anak biar sholat dari kecil, biasakan aja. Jangan sampai orang tuanya sholat tapi anaknya tidak sholat. Tanya anaknya bulik dari manapun, nak sudah sholat atau belum? Biarpun pengantin baru, ya, menantu, mintuha, ya bahasa Banjarnya mintuha wajib membangunkan pengantin baru, gedor kamarnya. Beb, kasihan beb pengantin baru. Justru pengantin baru itu sholatnya lebih mulia daripada orang yang belum nikah. Betul kan? Kalau orang yang sudah pengantin 2 rakaat seperti 70 rakaat. Begitupun dosanya kalau ada sholat seperti 70 siksaan. Paham kada ini? Konek kada ini? Porji kada ini? Bu, uringan gak bu? Beb, kasihan beb, menantu ulu nah, baru tadi malam nah. Kenapa barunya? Justru yang baru kalau menunaikan sholat tidak seperti yang belum nikah. Ya, yang belum menikah ini kasihan dulu. Ya, kalau yang sudah menikah 2 rakaat seperti berapa? 70 rakaat. Itu kalau sunnah. Kalau wajib lebih lagi dong pahalanya. Gedor kamarnya, bangun, subuh. Mau mandi dulu, gak apa-apa, silakan. Mandinya orang pengantin itu, ya, baru baik yang lama, yang tua-tua yang lama-lama ini. Ini pengantin lama juga ya. Mau baru kada bilang lagi nih. Mau baru lagi beliau nah. Ya. Yang pengantin lama juga sama pengantin baru, kalaupun mandi, maaflah untuk mandi, itu 1 tetes air yang keluar dari tubuhnya itu melebur dosanya. Ya, semakin banyak keluar air, pakai air, netes dari tubuhnya, semakin banyak pelebur dosanya. Karena kenapa? Beda. Ya, habis merasakan yang halalan thayyiban. Ya, apalagi kalau berjamaah, lebih lagi. Apalagi di masjid, lebih lagi. Makanya yang jadi mintuha jangan supan membangunkan mantunya. Kalau perlu, ya, ketika pengantin baru biar sembunyikan jam alarm jam, ya, di bawah kasurnya. Biar setting jam 3 malam. Ya, hendak uring langsung. Biar bangun dia. Ya. Biar terbiasa dengan apa? Dengan sholat. Biarpun pian datang maulid di mana-mana, pian tidak sholat, percuma maulid pian. Ibarat pian punya mobil mewah, tapi mobilnya tidak bisa digunakan. Bujur. Kan maulid berkah, betul maulid berkah, tapi pian tidak bisa menggunakannya. Seperti pian dapat nasi kotak, tapi pian tidak bisa makan alias sakit gigi. Makannya kambing, sakit gigi, sayang, kasihan, ya lo. Seperti orang apa? Seperti orang kalau bermaulidan tapi tidak ada sholat subuh, ada sholat duhur, ada sholat asar, ada sholat isya. Hati-hati. Karena banyak di akhir zaman ini pengen orang dari wali instan, wali goblok. Alias dari orang Banjar wali bungul. Tidak ada orang wali diangkat yang sholat, tidak ada. Ada? Ada orang yang jadi wali tapi ada sholat. Oh, wali kan namanya. Bukan wali Allah, wali murid namanya ini. Namanya wali kota namanya ini ya. Na'udzubillah min. Selepas kita acara ini, kita tahu oh Rasulullah SAW itu kegemarannya sholat. Kalau datang waktu sholat senang. Bahkan kalau sudah mendengar suaranya Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Aisyah depannya ditinggalin. Ada kan ada pengantin baru dengar suara azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maaf, kalau di masjid dulu
Oh, ribut cerai bisa-bisa. Ini Aisyah orangnya bungas, bukan bungas buntok, bukan. Ya, bungasnya luar biasa. Kadang disetting, kadang pakai perawatan, kadang pakai ensido, kadang pakai lipstick, gincu tebal, kadang cantiknya natural, alami. Makanya dijuluki apa? Humairah. Apa Humairah itu? Yang kemerah-merahan. Kalau istilah yang kehirang-hirangan. Datang azan, jadi mau dekati Rasulullah. Ya, ketemu di kamar dengan Aisyah berdua, cantiknya luar biasa. Azan nih si Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditinggalin ke Aisyah. Ya Rasulullah, anak ya Rasulullah. Disenyumin, ditinggalin Rasulullah. Lantas Aisyah apa mengatakan, idza ja'at shalah ka'annahu lam ya'rifuna. Rasulullah itu, kekasihku itu, Nabi Muhammad itu, kalau sudah mendengar panggilan azan, seolah-olah dia acuh kepadaku, dia tidak kenal aku lagi. Secantik-cantik ulun tidak dikenal oleh beliau. Allah, itu Rasul, itu baginda Nabi Muhammad. Kita pemaulidan di tempat ini, selain kita dapat berkahnya maulid, cara kita ya mengapresiasikan dari pembentukan maulid itu tadi dengan apa? Dengan kita mengikuti ajaran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jaga sholatnya, hati-hati orang yang gak jaga sholat, gak berkah hidupnya, gak berkah. Sudah zaman sekarang orang kalau mau ceramah pembahasannya jangan tinggi-tinggi, jangan. Ulun di mana-mana selalu ulun tekankan dengan yang namanya apa? Sholat. Ada orang sekarang pembahasan ceramahnya tinggi, baca kitab Al-Hikam tinggi benar, baca kitab apa Al-Ma'rifat, tapi tidak sholat subuh, percuma. Jangan orang Jawa podo wae. Banyak orang Jawa kan di sini? Ada orang Jawa kan di sini? Hah? Banyak. Mana orangnya? Di Jawa ini. Di Jawa ini. Pati Jawa Tengah. Sudah lama di sini apa? Lahir di sini. Besar di sini. Lahir di Pati. Nah, ya, seperti itu. Percuma sholat pentingkan. Kalau anda cinta kepada Rasulullah, sholat. Rasulullah SAW dalam riwayat tidak pernah meninggalkan sholat, tidak pernah, dan tidak mungkin beliau meninggalkan sholat, selalu menjaga sholatnya. Bahkan sholat sunnahnya saja setiap malamnya beliau sholat berapa? 1000 rakaat ayat. Sholat sunnahnya itu 1000 rakaat Rasulullah SAW. Ada orang, kalau orang yang bangun pasti mengatakan waktunya kok bisa ya? Nah, ente belum coba dulu, insya Allah berkah waktunya. Jangan disamakan sama update status, beda. Jangan disamakan dengan kita update Facebook, beda. Jangan disamakan kita update Instagram, beda. Ini ibadah. Biar menyembah kepada Allah, insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, amin. Mudah-mudahan ada berkahnya, amin. Mudah-mudahan berkumpulan membawa berkah kepada diri kita semuanya, amin ya Rabbal. Di akhir majelis kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angkat tangannya semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap berzikir. Angkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angkat tangannya semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil kita renungi dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang kita sudah lakukan, dan kita niat bertobat kepada Allah Ta'ala hingga malam ini adalah malam terakhir kita menyudahi yang namanya maksiat, dan kita jelang yang namanya tobat, hingga hari-hari kita kedepannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal
wa ainun bakat min khasyatillah, mata yang mengeluarkan air mata karena takut kepada Allah sangatlah berarti. Di dunia Anda menangis, di kelak di hari kiamat Anda tidak akan menangis. Berapa banyak kita maksiat, tapi berapa luas rahmatnya. Berapa banyak dosa yang kita lakukan, tapi selalu Allah Ta'ala ampunkan. Bisa Anda hitung dosa kita kepada Allah? Bisa kita hitung? Tidak akan bisa. Tapi rahmatnya begitu luas. Mudah-mudahan rahmatnya Allah menghapus dosa-dosa kita yang begitu banyak, dan Allah Ta'ala jaga negara Indonesia ini dari segala malapetaka, bala, musibah, gempa bumi, tsunami, pandemi. Ya Allah, sudahi pandemi ini ya Allah. Kami kangen kumpul-kumpul seperti ini ya Allah. Sudah ya Allah. Semua ada dalam genggaman-Mu ya Allah. Manusia tidak punya daya dan tidak berdaya manusia ya Allah. Rahmatika ya Arhamar Rahimin. Sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang menyumbang, mereka yang mengeluarkan tenaganya, pikirannya, dari mereka yang menjemput ulur ya Allah dari bandara Palangka sampai di tempat ini, mereka yang mengawal, mereka yang mengeluarkan tenaganya, mereka yang mengeluarkan duitnya, tenaganya hingga terlaksana acara yang sangat mulia ini. Gantilah semua dengan ampunan dosa-dosa-Mu ya Allah. Ganti semua itu dengan mereka, Engkau limpahkan rezeki mereka ya Allah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Birahmatika. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.